penegak hukum cek, saya tidak pernah main-main tentang RKB. Saya mau sampaikan dalam forum ini. Jadi saya juga nggak bisa digertak-gertak. Kita juga harus realistis dengan aturan. Ini saya harus sampaikan. Terkecuali Menteri SDM merangkap Menteri Keuangan, itu bisa. Tapi kan nggak begitu gitu loh. Ya Bu ya. Insya Allah tidak ada dusta di antara kita Bu. Apalagi untuk rakyat kecil, kita sama-sama memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan kebutuhan rakyat. Jadi kita pasti akan melakukan itu. Ya kita sudah tahu. Ibu PKB saya ketua umum Partai Golkar, jadi paham saya. Yang berikut menyangkut dengan, saya pikir yang lainnya clear ya, menyangkut LPG, bauran energi. Bapak Ibu semua bahwa 8 juta ton per tahun itu adalah LPG yang disubsidi. Rata-rata LPG disubsidi 8 juta ton, itu range-nya dengan sebelum harga naik ICP sekarang. Kemarin kan kita pakai rujukannya adalah dari Timur Tengah ini yang Aramco, Saudi Aramco. Begitu Saudi Aramco dihajar, sekarang kita pakai harga ICP. Sebelum terjadi ketegangan Timur Tengah, itu total subsidi kita untuk LPG 80 sampai 87 triliun per tahun. Sekarang akan naik lagi karena harga ICP-nya naik. Tetapi berapapun harga ICP naik, pemerintah berkomitmen untuk tidak membebani rakyat terhadap LPG subsidi. Jadi itu kita akan memberikan subsidi. Nah kalau diminta harus kita naikkan range-nya, saya pikir itu butuh kajian mendalam karena sekarang bauran energi kita lakukan secara seksama. Yang berikut menyangkut dengan dari senior saya ini Pak Pasya dari Nasdem. Bang, nanti habis ini ketemu saya aja. Yang menyangkut dengan RKB ya, aku mau kasih tahu jujur aja deh. Bapak Ibu semua di forum rapat ini juga, Bapak-bapak dengan menteri terdahulu memutuskan RKB itu 3 tahun. Kita buka aja lah. Kita jangan saling tipu dalam ruangan ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Supply and demand tidak bisa dijaga. Harga batubara jatuh. Total batubara diperdagangkan dunia itu 1,3 miliar ton per tahun. Indonesia menyuplai pada tahun 2025 sebesar 530 sampai 540 juta ton. Dan disitulah kemudian positioning negara kita menjual komoditas kita dengan harga murah. Karena pasti kan orang akan lihat harga antara supply banyak, yang minta sedikit pasti menurun. Kemudian atas dasar persetujuan DPR juga Komisi 12, kita setuju untuk merevisi. Kita bikin adalah untuk per tahun dengan menjaga keseimbangan supply and demand. Tujuannya adalah sebenarnya harganya banyak, produksinya banyak, harganya bagus. Itu ideal banget. Karena kita butuh itu, kita butuh devisa, kita butuh pendapatan negara. Nah, begitu kita sebelum terjadi geopolitik, kita mulai atur RKB, harga udah mulai naik. Ini realistis aja. Dan boleh dicek, boleh aparat penegak hukum cek. Saya tidak pernah main-main tentang RKB. Saya mau sampaikan dalam forum ini. Jadi saya juga nggak bisa digertak-gertak. Ini saya sampaikan. Tetapi untuk kebaikan negara, saya buka kok. Kita melihat kalau memang itu kebutuhan dan permintaan global tinggi dan harganya bagus, atas arahan Bapak Presiden lewat teratas, kita melakukan apa yang disebut dengan relaksasi yang terukur. Relaksasi terukurnya sebagai instrumen untuk bagaimana memenuhi kebutuhan pasar dengan harga yang baik, termasuk aspirasi tadi Bang Pasya tadi ngomong itu. Habis ini kita ngomongkan Bang, yang sudah barang tentu harus lewat mekanisme dan aturan yang berlaku. Saya pikir Bapak Ibu semua, saya pikir itu yang perlu saya sampaikan, menyangkut dengan halal dan lain-lain, menyangkut program pro rakyat Ibu Ratna PKB,
yang tagline-nya suara rakyat, suara Golkar itu kan cuma Golkar. Jadi pasti PKB bersama Golkar dan seluruh partai yang ada dalam ruangan ini untuk kita bersama-sama berpihak kepada rakyat ya. Saya pikir semualah kita akan melakukan hal yang terbaik. Semuanya kita di sini semua mau beda warna pun gak ada masalah. Yang penting tujuan kita sama. Kita harus berangkulan untuk membangun rakyat kita untuk kebaikan Ibu Pertiwi, bangsa dan negara. Demikian pimpinan yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak Menteri. Pimpinan, boleh 1 menit. Ya, terkait apa, Pak? Silakan. Terkait meluruskan aja, data aja. Oh ya, Ya, mengenai data produksi batu bara tadi. Tadi saya koreksi ya Pak Menteri, kalau saya salah koreksi juga. 790 juta ton 2025. Ya Pak Menteri. Apa? Mohon maaf Pak. Yang Enggak, yang disampaikan ini ekspor maksudnya atau produksi kita nih? ekspor. Ekspor, oh ekspor. Makanya memang kadang-kadang kita ini belum dengar baik. Ya Bapak nggak bilang Oh, ekspor. tadi saya katakan bahwa, Ya. ingat, coba buka itu video saya. Ya. Saya katakan bahwa Oke. konsumsi global, sebentar. Ya. Saya katakan bahwa konsumsi global 1,3 miliar ton. Ya. Dan supply dari Indonesia di angka 530 sampai 540 juta ton. Artinya, itu untuk ekspor. Ya. Tapi saya menghargai saudara saya Pak Gunar. Ya. Itu kan cuma Nah, kasih aja. Ya, makasih. ya. Jadi saya koreksi juga Pak Menteri. Ini nggak apa-apa. TikTok Pak aja, Gunar, santai aja. saya pikir Nah, 1 menit ini koreksi. Royalti kita kan target APBN 88 jadi triliun. jadi begini, Ya. izin ya. Ini kita ini pembahas Artinya kita, asumsi makro dan 23. RKKL. iya bener. Ya, udah begitu aja dulu. Ya begitu aja ya. Begitu aja dulu. Ya, begitu aja dulu. Baik, Bapak sekalian, kira-kira demikian ya. Ini terkait dengan asumsi makro, Pak Menteri. Ada yang harus kita tetapkan, karena ini menjadi bahan daripada Komisi 12 untuk pembahasan di Banggar. Ada beberapa hal, biar kita menjadi kesepakatan bersama. Coba dibuka yang tadi, yang daftar list. Rapid. Ini range, masalahnya ini range. Jadi bukan sesuatu apa angka definitif gitu. Atau sebentar. 5 menit aja, Pak Joko. Baik, kita skor 5 menit. Saya skor ya. Ya, Pak Dirut Pertamina. Sama Dirjen Migas. Skor 15 menit aja Pak Ketua. Ngobrol. Supaya jangan buru-buru.